Oke, kondisi awal kita tarik gas, kemudian kita on kan. Nah, satu. Nah, ini kita sudah berhasil setting mode 2, ketipnya 2 kali. Bisa diamati. 1, 2, jeda. 1, 2. Oke. Jadi motor ini kita setting di mode 2. Oke guys, kali ini kita ambil video Meto MV yang keempat. Tadi kita sudah berhasil melakukan pensettingan motor ini ke mode 2. Jadi sebelumnya di 2 minggu yang lalu kurang lebih itu kita melakukan eksperimen sederhana gitu ya, eksperimenan lah, intinya hanya untuk mengetahui ketika kita berkendara dengan mode 1 itu apakah memberikan perbedaan yang signifikan antara mode 2 dan mode 1. Dan ini saya kembalikan lagi ke mode 2 untuk mencari tahu apakah hasilnya konsisten. Jadi bagi akan-akan yang ingin lihat video supaya cerita ini nyambung, itu akan-akan bisa lihat di video yang ketiga. Jadi di mode 1 itu setelah penggunaan 2 minggu itu saya memperoleh estimasi penggunaan bahan bakar itu 51,2 km per liter. Jadi setelah video ketiga, nah itu motor tetap dalam kondisi mode 1 guys. Jadi saya gunakan untuk pulang pergi kerja, kemudian ngopi dan sebagainya. Itu hari ini itu menunjukkan data seperti ini, 51,3 km per liter. Sekarang saya ingin cari tahu, saya ubah ke mode 2. Lalu saat ini kita akan gunakan touring dengan jarak tempuh kurang lebih kalau pulang perginya sih sekitar 100 km. Jadi apakah nanti dengan perubahan mode 2 ini akan kita dapati estimasi penggunaan bahan bakar yang lebih irit gitu ya. Jadi di mode 2 ini yang saya rasakan untuk tarikan awal pertama ya, untuk tarikan awal itu memang tentu tidak akan seresponsif mode 1 gitu ya. Jadi ketika dari apa itu mungkin kecepatan di bawah 40 km itu bukaan gasnya itu memang harus lebih lebar daripada mode 1, bukaan handle gas tangan itu ya guys. Namun ketika di kecepatan mungkin 40 km per jam ke atas, atau ketika kita menarik handle gas ini sudah mulai membuka lebar, itu ya untuk efek berbetnya hilang gitu. Efek berbet, efek delaynya itu hilang. Namun memang di sini saya merasakan saya memuntir gasnya itu lebih dalam daripada mode 1. Nah, saat ini estimasi pemakaian itu di angka 51,2 km per liter. Nah, nanti setelah pulang kita dapati berapa gitu ya guys ya. Jadi kita ini agak pacu karena ini udah pukul 4 guys. Sedangkan untuk mencapai tujuan di Bukit Bintang, di area Bukit Bintang Gunung Kidul gitu ya, itu kalau kita berjalan normal itu ya sekitar menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam. Estimasi bahan bakar yang muncul di dashboard ini itu adalah hasil dari yang pertama itu motor ini sudah ada perhitungan untuk tekanan normal full pump gitu guys, tekanan normal full pump. Kemudian selain itu spesifikasi dari injektor.
Jadi dengan adanya spesifikasi injektor dan tekanan konstan dari fuel pump itu menjadi dasar perhitungan terlebih dahulu. Kemudian juga dipengaruhi berapa lama motor ini digunakan gitu ya, timing motor ini digunakan, kemudian juga jarak tempuh dan variabel yang terjadi yang dideteksi ini di dashboard ini. Kalian bisa lihat ini ada indikator apa itu penggunaan bahan bakar ketika sedang akselerasi dan ketika sudah pada kecepatan konstan gitu guys. Jadi kemudian itu diproses ECU dan dimunculkan menjadi estimasi penggunaan bahan bakar. Ada penelitian yang sejenis itu saya sempat baca, itu model seperti ini menghasilkan error ya, error standar deviasi perbedaan itu ya antara penggunaan bahan bakar perbandingan fuel tank to fuel tank dengan yang ada di dashboard ini sekitar 2% hingga 4% gitu. Selisihnya kurang lebih di angka itu. Gitu. Namun dengan begitu, meskipun ini tidak mengukur secara langsung dari fuel tank ke fuel tank gitu ya, itu kita masih tetap bisa gunakan untuk membaca estimasi penggunaan bahan bakar guys gitu. Nah, ini kita gunakan di kecepatan 80 ya guys ya. Nah, ini kecepatan 80 pun ini ketika saya memuntir gas ini rasanya memang ini padahal sudah puntirannya agak dalam, jadi rasanya ingin harus ditambah lagi puntirannya gitu, harus ditambah lagi, jadi bisa memberikan tambahan sampai kecepatan itu naik itu. Namun kalau di mode 1 kemarin itu saya muntir sedikit aja sudah bisa membuat motor ini naik gitu, naik kecepatannya. Nah, untuk sampai tujuan masih 40 km guys. Estimasi sampai tujuan, sampai spot senja di area Bukit Bintang itu jam 17 lebih 25 menit. Nah, jadi di sini untuk pola berkendara tidak saya batasi guys. Kita berkendara normal, kalau waktunya ingin cepet ya cepet aja gitu. Kalau ingin pelan ya pelan ya. Karena kita mau mengetahui dengan kondisi pola berkendara yang tidak kita kontrol gitu. Jadi yang kita kontrol hanya modenya saja gitu. Jadi variabel kontrolnya ini hanya di mode altitude, sedangkan pola berkendara kita bebaskan seperti di mode 1 di video Meto MV yang ketiga. Jadi di video Meto MV yang keempat ini trek jalannya itu mayoritas itu trek datar gitu guys, tidak seperti di video yang ketiga dan yang ke satu yang mulai muncul elevasi dan berkendara di area pegunungan.
guys, jadi ini tidak saya teruskan jalur Solo Jogja yang ini karena saya memang sengaja cari jalur yang membypass gitu. Nah ini dia, jadi biar nggak jenuh lihat jalur kota guys. Jadi ini memang jadi jalur bebas ya guys ya. Nah inilah yang kita dapat dengan lewat jalur ganti warna guys. Nah lihat nih pemandangannya guys, menarik kan? Dan ini kita sudah masuk ke batas wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan kalian bisa lihat jalur jalannya ini guys, beda banget. Ini yang saya suka dari Yogyakarta, itu jalur kecil meskipun di area desa gitu ya. Di area desa itu jalurnya halus banget gitu guys. Kalau kita teruskan lewat jalur ini Delingo, itu kita bisa sampai guys, bisa sampai ke Imogiri. Namun sepertinya inilah tujuan kita guys. Jadi nanti mungkin untuk kita ngopinya di area sini, tapi kita mau explore dulu di area sini tempat yang recommended untuk ngopi mana.
Lihat guys, secara berangsur estimasi penggunaan bahan bakar dengan setting mode 2 pada motor Vario ini memang cenderung lebih memberikan efek hemat, karena ini saya tidak membatasi pola berkendara, kadang gaspol, kadang pelan, namun konstan ini untuk estimasi bahan bakarnya itu merangkak naik. Namun ini harusnya dieksplorasi lebih lanjut, apakah dengan mode 2 ini dengan kebutuhan bahan bakar untuk mesin 125 ini sudah tercukupi untuk medan dataran rendah, yang notabene mode 2 ini harusnya digunakan untuk ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan air laut gitu guys. Jadi ini harus dieksplorasi lagi dampak kepada performa mesin gitu guys. Jadi di sini untuk objektifnya tentu semuanya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan guys. Untuk akan-akan yang ingin motornya responsif gitu ya, untuk responsif di akselerasi awal itu saya sarankan mode 1 pilihannya. Namun jikalau lebih cenderung ngejar irit ya ngejar irit dan orang-orang yang tidak terlalu memperdulikan responsivitas, jadi penggunaan ibu-ibu, bapak-bapak, saya sarankan untuk kalian para putranya yang paham, settinglah di mode 2 gitu, biar lebih irit bahan bakar gitu. Namun ini akan konsisten, hasil ini akan semakin mantap. Saya mengatakan kalau mode 2 benar-benar memberikan dampak hemat bahan bakar dan sangat cocok digunakan ketika saat ini kondisi bahan bakar naik ya. Itu besok 2 minggu setelahnya. Jadi mungkin akan saya validasi di video Meto MV yang kelima guys, karena seperti penggunaan mode 1 itu ternyata setelah touring tidak ada perbedaan dengan mode 2 gitu guys. Namun setelah 2 minggu ceritanya penggunaan sepeda motor untuk pola berkendara dinamis, kondisi random di perkotaan, stop and go atau jarak jauh, nanti waktu juga kena waktu tergesa-gesa, itu kan akan lebih valid lagi. Jadi untuk saat ini hasil masih saya anggap dugaan gitu ya, masih saya anggap dugaan. Jadi teman-teman yang nonton video ini sampai habis, kita bersabar dulu untuk memperoleh data yang lebih konsisten di 2 minggu ke depan, atau lebih tepatnya di video Meto MV yang kelima.